Haleluya, puji Tuhan. Motivasi Infinity Ministry dengan tema pemulihan Pondok Daud. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Maka pemulihan Pondok Daud tidak dapat terlepas daripada korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Maleaki pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan pernah menegur kaum Lewi. Tuhan berkata, apabila kamu datang mempersembahkan korban yang cacat, yang buta, yang timpang, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupati. Kepada bupati, manusia mempersembahkan korban yang terbaik. Tetapi mengapa kepada Tuhan mempersembahkan korban yang cacat? Di dalam perjanjian lama, mempersembahkan korban yang cacat, timpang, dan buta adalah sebuah kejahatan. Pemulihan Pondok Daud tidak bisa terlepas daripada pemulihan mutu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Pastikan kita selalu memiliki ketaatan di dalam setiap segi kehidupan kita. Sebab sekalipun Saul mempersembahkan hewan-hewan yang tambun, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ditumpas, Tuhan sama sekali tidak berkenan. Sekalipun korban itu tambun dan gemuk, Tuhan berkata kepada Saul melalui Nabi Samuel bahwa Tuhan berkenan kepada ketaatan lebih daripada korban-korban yang gemuk dan takut. Biarlah hidup kita senantiasa diwarnai oleh ketaatan, berjalan dari ketaatan kepada ketaatan di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat 16 sampai 17. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya dipersembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Adakah hati kita sedang hancur dan remuk hari ini? Tetaplah berdoa, tetaplah menyembah Tuhan. Sebab hati yang hancur, remuk tidak pernah Tuhan pandang hina. Justru di tengah kehancuran dan remuk hati kita, di tengah kerendahan hati kita, ketika kita merasa kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa, kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Itulah korban bakaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 51:19, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbahmu. Selain ketaatan, jiwa yang hancur dan remuk, Tuhan berkenan kepada korban yang terbakar seluruhnya. Saudara, mengasihi Tuhan tidak dengan seperempat atau setengah hati, tetapi dengan sebulat hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan. Maka korban kepada Allah bukanlah sebagian, tetapi korban yang terbakar seluruhnya itulah korban yang berkenan, korban yang benar di hadapan Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihan Pondok Daud adalah berarti pemulihan korban persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, yaitu ketaatan, jiwa yang hancur dan remuk yang tidak pernah Tuhan pandang hina, serta korban yang terbakar seluruhnya. Kiranya kita mulai mengalami pemulihan, dan saya yakin pemulihan itu akan mendatangkan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.